Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Pentacles. Ada 5 koin. 5 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, mohon maaf, memang cukup terlihat secara visualisasi. Mungkin ada beberapa teman-teman Sagittarius yang sedang mengalami adanya masalah-masalah kehidupan yang memang dapat aku akui cukup rumit. Ya, terlihat ketidakstabilan, keterpurukan, dan bahkan dalam kondisi yang cukup kritis banget. Masalah ekonomi, keuangan, ya, ada masalah di sini, teman-teman. Jadi ketika berbicara masalah ekonomi dan keuangan yang memang lagi nggak stabil, berarti ada hal-hal yang nggak berjalan dengan lancar pula, ya. Baik itu mengenai tentang pekerjaan ataupun usaha kamu pastinya. Dan kemudian yang membuat ekonomi kamu nggak stabil di sini juga cukup terlihat di sini, teman-teman. Ada sebuah masalah kondisi kesehatan yang memang nggak begitu baik di sini, mohon maaf ya. Tetapi memang terlihat masih berupaya, berusaha untuk memperbaiki segala sesuatunya, ya. Oke, namanya juga manusia, teman-teman wajib untuk terus berikhtiar, ya. Wajib untuk terus berdoa agar apa yang mungkin menjadi harapan dan keinginannya bisa terwujud. Kita akan lihat dalam pekan ini, teman-teman. Apakah kamu berpotensi berpeluang nih keluar dari semua kesulitan-kesulitan nih yang selama ini terjadi, teman-teman. Dan masalah apa sih yang sebenarnya mempengaruhi kondisi kesehatan ya? Ini kalau berbicara masalah kesehatan, teman-teman, aku melihat sebuah indikasi, ya. Ada energi negatif yang sebenarnya lagi membelenggu kamu. Energi negatif ini timbul bisa jadi karena diri kamu sendiri. Ya, banyak pikiran, ya kan? Kemudian banyak masalah. Kemudian yang kedua, ditimbulkan dari mana, teman-teman? Dari orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak suka terhadap kehidupan kamu. Ya, mereka mengirimkan energi negatif tersebut. Nah, oke, kemudian aku punya The Hierophant. The Hierophant ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya. Kalau dikatakan masalah peluang dan kesempatan, tentu kamu punya dan bahkan besar, ya. Dan sangat besar peluang serta kesempatan yang akan kamu dapatkan. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya, ya, kamu akan bertemu dengan energi-energi baik ataupun seperti ada sebuah doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan. Ada sebuah pencerahan baru, sebuah kehidupan baru, teman-teman. Yang dimana kamu ketemu orang-orang baik. Ya, orang-orang baik inilah yang mungkin, teman-teman, ya, akan membantu kamu. Masalah kamu apa gitu? Ya, ketika masalah kamu terkait dengan masalah kehidupan finansial ataupun keuangan, ya bisa jadi seseorang tersebut akan membantu kamu di dalam mana? Bisnis biasanya, pekerjaan biasanya, ataupun ya bisa jadi kamu akan mendapatkan rezeki nomplok dari dia gitu. Ya, jadi memang nggak mungkin sebenarnya. Nah,
Kemudian terkait dengan apa? Energi negatif, maka di sini juga kamu akan berhasil ya bertemu dengan seseorang yang akan membantu kamu mengeluarkan mungkin menghancurkan mungkin ya energi negatif yang selama ini membelenggu, karena tidak dapat dipungkiri selama ini energi negatif tersebut yang membuat kamu ngerasa tidak bersemangat, membuat kamu ngerasa jadi apa ya, gampang marah, kemudian sering menyerah, putus asa teman-teman ya. Kemudian ya pokoknya kamu sangat sulit banget lah untuk tercapainya sebuah tujuan. Nah itu juga berpengaruh dari psikologis kamu, ya. Kemudian dari pola pikir kamu. Seperti itu tidak dapat terkontrol dengan baik, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Swords. Memang tidak dapat dipungkiri. Banyak banget orang yang nggak suka ya terhadap kehidupan teman-teman Sagittarius di sini. Jadi pesan semesta untuk kamu di sini adalah kamu wajib berhati-hati dan kamu wajib untuk waspada, teman-teman. Karena memang tidak dapat dipungkiri nih, ya. Selain memang dari diri kamu sendiri yang mesti kamu perbaiki, teman-teman, ya. Dari apa ya? Mungkin ibadah kamu kah, ya. Nah, kemudian ternyata dari orang-orang yang selalu senantiasa ya sebenarnya ingin membuat kehidupan kamu jadi berantakan ataupun hancur, teman-teman. Ya, jadi kudu hati-hati. Tetapi melihat tentang bagaimana potensi dan peluang, tentu ada peluang dan potensi kehidupan kamu akan lebih baik. Ya, semoga masa-masa yang sulit segera berganti dengan hal-hal yang membahagiakan ya. Oke, amin. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi ya, keuangan ataupun rezeki ya teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Aku punya 7 pedang. Sebagai reci pembuka teman-teman ya, 7 pedang tentu ini adalah sebuah kartu yang cukup buruk, cukup negatif ya. Sebenarnya sih melihat nanti kita akan lihat ekonomi kamu bagaimana. Tetapi memang yang jelas dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih ya teman-teman orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu selalu banyak manfaatin kamu. Wah, kamu wajib hati-hati di sini. Ya, manfaatin bisa jadi di dalam segala hal teman-teman. Baik berhutang ataupun bermanipulatif ya. Seperti itu. Nah, kemudian aku punya Seven of Cups. 7 cangkir, 7 pedang dan 7 cangkir ya. Jadi melihat tentang bagaimana kondisi keuangan kamu, ekonomi kamu. Kalau dikatakan mungkin cukup stabil, ya seperti itulah, bisa dikatakan seperti itu teman-teman ya. Namun ya hal yang memang harus kamu waspadai adalah terkait dengan orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang itu bermanipulatif teman-teman. Jadi jangan sampai nih kamu capek-capek bekerja ternyata orang lain yang menikmati hasilnya gitu ya. Ataupun jangan terlalu mudah percaya dan mudah kasihan deh kamu orang yang seperti itu teman-teman. Dapat aku akui ya. Menolong membantu orang lain ya tentu sesuatu hal yang baik ya. Tetapi ketika kesannya kamu hanya dimanfaatin doang teman-teman, tentu di situ adalah hal-hal yang memang harus kamu hindari ya. Nah, ternyata aku punya Four of Swords ya. Oke, mengenai tentang bagaimana kondisi keuangan kamu, tentang bagaimana orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sering manfaatin kamu, teman-teman. Memang tidak dapat dipungkiri lah. Ya, kali ini kamu harus bisa memproteksi itu semua. Ya, jangan terlalu mudah kasihan nih. Yang malah kasihan itu kebalikannya kamu gitu, teman-teman ya. Yang dimana kamu selalu dimanfaatin, ya kan. Jadi itu sesuatu hal yang harus dihindari deh. Jangan sampai itu nanti ujung-ujungnya mempengaruhi kondisi keuangan kamu. Contoh itu ada utang piutang. Ketika mereka mungkin baik-baik utang kepada kamu dan nantinya ya kamu akan benar-benar mengemis ya, meminta hak-hak kamu dan itu pun belum tentu kamu dapatkan. Ya, jadi ini yang harus kamu hindari orang-orang yang toksik, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya 10 pedang, Ace of Cups, dan aku punya Four of Wands. Sesulit dan seberat apapun di dalam masalah di dalam kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman, gak usah khawatir ya. Dapat aku akui kalau dikatakan banyak masalahnya ya banyak, berat masalahnya berat, rumit ya sangat rumit ya. Terkadang kamu ingin menyerah, berputus asa ya teman-teman dengan keadaan yang ada. Bagaimana tidak ya, mungkin masalah yang dihadapi ini tidak kunjung selesai, belum selesai satu, datang lagi masalah yang lain. Jadi itu terus yang terjadi. Tetapi melihat dari kartu ini kartu keberkahan, keberuntungan, teman-teman. Kamu akan memperoleh kembali kebahagiaan kamu kok. Kenapa? Ini ada 4
tongkat. Jadi memang dari kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian kamu berhasil menaklukkan semua tantangan, masalah apapun, kesehatan, keuangan, ya konflik, kemudian pihak ketiga, orang yang hendak ingin menghancurkan, ya. Jadi semuanya akan teratasi di sini. Jadi nggak usah khawatir. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya agar kamu tetap bisa percaya diri, yakin teman-teman, ya, bisa terus bersemangat lah paling tidak, ya. Jangan pernah menyerah dengan sebuah keadaan yang ada, yakin endingnya pasti bakal bahagia. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran. Aku punya The Moon, Ace of Swords, dan aku punya The Empress. Oke. Takut kehilangan, ya, seseorang yang mungkin benar-benar lagi diperjuangin ataupun selama ini sudah diperjuangkan mati-matian, wajar ya. Melihat dari energinya sih memang sudah cukup lama menjalin sebuah hubungan. Jadi ketika sudah cukup lama tentu rasa takut kehilangan itu pasti ada. Ya, dan jangankan sudah lama ya teman-teman, ya mungkin yang baru menjalin sebuah hubungan juga pasti takut kehilangan lah. Apalagi ketika memang berharap bahwasanya dia bisa menjadi orang yang terakhir, ya terbaik gitu ya. Jadi tentang bagaimana hubungan kamu ke depan ya teman-teman, melihat dari energi ini sih memang kamu dituntut untuk lebih bersabar ya. Memang sih harus lebih banyak berjuang lagi. Banyak hal-hal yang harus dilalui terlebih dahulu teman-teman untuk mencapai sebuah tujuan apa ya. Tentu kan ingin berkomitmen ya. Ya pasti memang banyak godaan, pasti banyak cobaan ya teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk tetap sabar. Ya, meskipun sabar itu sulit dan berat teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Knight of Swords, ada Fake of Pentacles, dan aku punya Knight of Cups. Nah, bagus nih energinya teman-teman, istimewa nih, ya. Aku melihat ada sebuah potensi indikasi kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Seseorang yang sangat berkomitmen, ya seseorang yang selama ini sebenarnya sedang kamu perjuangkan ataupun memperjuangkan kamu nih. Ya artinya mungkin kalau misalkan contoh nih, kamu yang lagi berjuang untuk dia gitu ya. Mungkin selama ini dia sudah berpasangan, tetapi ketika dia sudah mungkin tidak menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang kembali, artinya lagi single. Nah di sini kamu benar-benar menanti dia gitu, dan penantian kamu nantinya nggak bakal sia-sia, ataupun mungkin kebalikannya. Yang selama ini dia menanti kamu, menunggu kamu ya teman-teman, ketika kamu single maka ini sebuah momen kesempatan dia bakal datang kepada kamu. Ya, jadi seperti itu. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Wheel of Fortune, The Fool, dan aku punya Queen of Swords. Wow, tidak kalah istimewanya ya untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku lihat adalah kartu keberuntungan ya. Kehidupan kamu akan penuh dan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata teman-teman. Ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani, dan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kamu ini cukup nyata. Kamu akan menemukan sebuah kenyamanan ya bersama orang baru ataupun energi baru ini. Dan tentunya ketika aku katakan kamu menemukan kenyamanan, berarti memang dia orang yang benar-benar akan mengertiin kamu banget teman-teman. Jadi secara garis besar ya dia cukup tepat ya untuk kamu, seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya. Untuk teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Oke, nah aku punya tanggal 27, 22, 20, tanggal 11, 9, 30, 25, 21, 17, 31, 19, dan 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.